orang yang mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya dengan memanfaatkan kekuatan OKP. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Penampungan pekerja mereka. Jadi Komnas HAM sudah turun, LPSK sudah turun, artinya bahwa perlu kami melakukan asistensi terhadap penanganan perkara tersebut di Polres Sumut. Saya sudah bicara dengan para penyidik, sudah bicara dengan direktur untuk segera meningkatkan kasusnya kepada penyidikan. Kemudian ada LP pokok perbuatan berlanjut, penampungan mereka, penampungan pekerja yang setengah dirampas hak asasinya ya. Jadi narasi untuk itu adalah tempat rehab, saya minta itu di drop karena memang ini tidak layak disebut tempat rehab. Yang kedua, itu bukan warga binaan, karena yang memiliki status warga binaan itu kalau di lapas. Oleh karena itu tadi sudah sepakat untuk segera ditingkatkan penyidikan dan akan mengusut tuntas semua kejadian di sana. Mohon kepada keluarga korban yang memberikan persetujuan itu, karena mereka yang di dalam itu kan memiliki hak pribadi, artinya memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, membuat perikatan kepada pihak-pihak yang lain. Jadi tidak bisa diwakili oleh orang lain karena dia cakap. Sehingga kalau mereka tidak mendukung atau membantu tugas-tugas kepolisian di dalam menuntaskan masalah ini, saya minta ini juga akan diproses sebagai pihak yang ikut serta membantu kejadian penyekapan di tempat penampungan itu. Pak, soal adanya kematian, beberapa kasus kematian yang ditemukan. sejauh ini Pak ada berapa korban Pak? Mungkin hasil pemeriksaan awal Pak? Tadi laporan ada 3 kalau nggak salah, ada 3 kasus. Ada yang kejadian tahun 2015, kejadian yang tahun 2021. Namun pada prinsipnya tadi arahkan kepada para penyidik untuk mengusut tuntas semua kejadian itu. Pak, itu dugaannya itu apakah memang dari kekerasan yang dilakukan oleh petugas di rumah atau kerengkeng itu Pak? Ya, kira-kira nanti dari proses penyidikan lah ya, nanti akan terungkap bahwa sementara dari sebagian pelaku yang sudah rekan-rekan temukan di lapangan, tentunya rekan-rekan tahu apa yang terjadi dalam proses dari tahun 2010 atau 2012 mulai mereka aktif ya, 2012 sampai 2022. Mudah-mudahan ini akan memberikan petunjuk yang benar, dan mohon kepada semua pihak lah, kalau memang ada di tempat lain yang seperti ini, mohon diinformasikan kepada kita. Nggak boleh orang memiliki hak pribadi, dia cakap membuat perjanjian diwakili oleh orang lain sehingga dia kehilangan hak asasinya, sehingga menjadi korban jadi perbuatan. Jadi mohon kalau ada yang seperti itu kita diinformasikan, dan jangan mau terkecoh dengan bujuk rayu orang lain untuk mengatakan fasilitas ini fasilitas A, B, C dan lain sebagainya, karena untuk membuat fasilitas rehab dan lain sebagainya ini ada ketentuan yang harus dipenuhi, persyaratan-persyaratannya harus dipersiapkan sehingga tempat itu layak disebut sebagai panti rehab. Pak, soal